Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya hanya sekedar ingin bercerita. Pada tahun 1989, saya pernah menulis sebuah puisi di majalah kampus yang berjudul Kembang Kampus Sang Primadona. Banyak pembaca yang mengira bahwa ini adalah sebuah cerita. Tetapi sejatinya adalah refleksi keprihatinan saya terhadap kehidupan kampus pada waktu itu. Utamanya adalah cara berpikir dalam kehidupan kampus. Dalam kehidupan kampus, di berbagai forum ilmiah, apakah itu seminar, apakah itu sarasian, apakah itu di dalam perkuliahan. Seorang dosen harus bisa menyampaikan pemikiran atau tesis yang cerdas. Tesis, pemikiran yang didasari oleh berbagai fakta, dibentengi oleh berbagai argumen. Sehingga pemikiran itu tidak mudah untuk dijatuhkan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, apakah apa yang disampaikan dengan kecerdasan itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang telah kita pikirkan kebenarannya. Ini yang membuat saya prihatin pada saat itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebenarnya Allah telah mengingatkan pada kita semua melalui firman-firman-Nya. Di dalam ayat-ayatnya banyak yang menyebutkan dengan afala tata fakarun. Apakah kamu tidak memikirkan? Afala takilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Bahkan juga wafi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihat? Ini yang pada waktu itu sangat merisaukan saya, sehingga saya tulis puisi itu. Itulah kehidupan yang primadona pada saat itu. Mungkin juga sampai sekarang. Bahkan sekarang primadona berpikir cerdas ini sudah masuk di kawasan atau di ranah publik. Di talk show, di seminar, di televisi, banyak figur-figur yang diidolakan oleh banyak orang karena dianggap mampu menyampaikan pikirannya yang sangat cerdas dan argumentasi-argumentasi yang sangat hebat. Dan dia dianggap menjadi orang-orang yang hebat. Ini yang menurut saya sangat memprihatinkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa yang disampaikan, apakah itu kebenaran atau tidak, belum teruji. Dan ini akan saya sebut adalah satu kecerdasan yang menyesatkan, atau dia sedang tersesat di dalam kecerdasannya. Saya ulangi, tersesat di dalam kecerdasannya. Mengapa? Karena seolah-olah tidak ada pendapat yang lebih baik dari apa yang dia sampaikan. Dan dia adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi banyak orang. Karena dianggap manusia-manusia dengan pikiran yang hebat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, lebih prihatin lagi ketika ada orang-orang yang kebablasan. Misalnya
mengajukan pertanyaan dalam satu forum pengajian atau di dalam forum yang lain dengan pertanyaan yang sangat menggelikan. Di mana Allah berada sebelum menciptakan alam semesta? Pertanyaan ini logikanya sangat sesat. Bagaimana mungkin seorang hasil ciptaan mempertanyakan penciptanya? Analoginya sangat sederhana. Anda sebagai manusia bisa membuat, tidak bisa mencipta. Bisa membuat, tapi tidak bisa mencipta. Anda bisa membuat pakaian, menjahit, menenun, bisa membuat masakan, makanan, kue, dan lain sebagainya. Bisakah hasil pekerjaan Anda itu mempertanyakan keberadaan Anda? Inilah satu hal yang harus kita sadari. Kita tidak mungkin mampu mempertanyakan keberadaan Allah. Satu hal lagi, ada yang kebablasan. Menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Bolak-balik dalam satu malam. Lalu dia katakan dengan logika fisika bahwa Rasulullah tidak berjalan dengan badan wadaknya. Dia berjalan dengan badan cahaya. Melesat dalam satu hitungan yang luar biasa pendek. Ini logika yang betul-betul tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya katakan sekali lagi, itu tidak dibenarkan. Jangan pertanyakan mukjizat dan kekuasaan Allah. Terimalah dengan keimanan Anda. Maka Anda akan selamat. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada Anda semua. Cobalah berpikir dengan jujur, jernih, sederhana, ikhlas, mengharap keridhaan Allah, dan berpikir yang mengharapkan berkah. Jika Anda sadar bahwa pikiran Anda akan terbuka jika Allah menghendaki, maka Anda tidak akan semena-mena menggunakan pikiran Anda itu. Disinilah yang perlu kita luruskan lagi. Kita harus stop dengan pola-pola berpikir seperti itu. Kita harus hentikan pola-pola berpikir seperti itu. Pola pikir yang tidak menyadari bahwa ada hidayah dan ridha Allah. Marilah kita berpikir jernih, lurus, mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan berkahnya. Dengan pikiran kita yang sederhana, dengan pikiran kita yang rendah hati, jika itu mengantarkan sebuah kebenaran, maka itu akanlah menjadi sebuah pemikiran yang besar. Jangan lupa bahwa pikiran yang besar bukan karena kecerdasan argumentasinya. Kecerdasan tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ridha Allah. Tanpa hidayah Allah, kan hilang sesaat. Hati-hati ketika kita masih diberi kecerdasan seperti ini, gunakanlah dengan niatan mencari ridha Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.